menyampaikan kepada Anda bahwa saya sudah tidak diridhoi lagi untuk kemudian islah kepada orang keluarga atau mantan istri saya dan semua yang berkaitan di sana untuk berbaik atau berislah kembali. Jadi untuk detik ini, sampai detik ini, telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya. Akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya, Mbak Putri. Ibu Alia masih tinggal serumah dengan suaminya? Ya, masih tinggal serumah sampai hari Rabu kemarin. Kalau bukan, saya kan sudah menelak dia. Oh. Artinya sudah bukan istri saya, kan begitu? Oh, Bu Nyai yang di sini sekarang itu Iya, sudah yang ditalak. laporan itu kan mantan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepanjang setanah air di mana saja Anda berada. Tentu kita penasaran semua dengan viralnya kasus Kiai Fahim Mawardi, ya, karena digugat oleh, ya, dilaporkan oleh istrinya sendiri, ya, kepada Polres Jember. Dan ini memang beberapa hari betul-betul menjadi viral dan menyita perhatian publik Indonesia. Soalnya ini adalah dunia pesantren hingga, ya, pengurus besar, ya, Nahdlatul Ulama juga sempat angkat bicara dan mengecam, ya, tindakan itu jika itu benar dan minta diproses, ya, untuk membuat terang ini masalah. Dan satu hal yang kemudian membuat kita ini geleng-geleng kepala adalah karena apa yang disampaikan oleh Fahim Mawardi beberapa hari yang lalu dalam video klarifikasinya secara viral itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mantan istri, sekali lagi mantan istri, jadi menurutnya itu adalah mantan istrinya, ya, dan membuka semua, ya, bahkan membongkar semua bagaimana kelakuan daripada istrinya yang juga itu menyudutkan istri. Tetapi hal yang berbeda, ya, ketika, ya, istri beliau itu kemudian tampil bicara, ya, dia mengatakan bahwa dia masih mengakui sebagai istri yang sah karena menurutnya dia masih sama tinggal. Ya, ini tentu dua hal yang sangat berbeda jauh, ya, antara langit dan bumi. Ini sangat tajam. Satunya mengatakan sudah bukan lagi istri, mantan istri, tapi yang satunya masih mengaku sebagai istri yang sah. Kita simak coba, ya, bagaimana pernyataan daripada istri Fahim Mawardi ini yang menyebut bahwa dirinya itu masih istri sah. Beliau. Ya, betul. Bukan, saya kan sudah menelak dia. Oh. Artinya sudah bukan istri saya, kan begitu? Oh, Bu Nyai yang di sini sekarang itu Iya, sudah yang ditalak. laporan itu kan mantan istri saya. Oh, begitu. memiliki hubungan spesial dengan para santri. Jadi karena waktu yang cukup lama, 10 tahun yang saya lalui, jadi saya sudah benar-benar merasa lelah sampai detik ini, Mbak Putri. Baik, Ibu Alia, jadi yang menjadi selingkuhan dari suami Ibu adalah para santrinya itu, Ibu? Ada jumlahnya lebih dari satu, Ibu? Ya, ada santri, ada juga guru tugas. Baik, oleh terlapor ini mengatakan bahwa Ibu Alia adalah mantan istri, bukan lagi istrinya. Tapi bagaimana statusnya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik, untuk detik ini, sampai detik ini, telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya. Karena selama ini saya yang meminta suami saya untuk menceraikan saya, dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya. Akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya, Mbak Putri. Ibu Alia masih tinggal serumah dengan suaminya? Ya, masih tinggal serumah sampai hari Rabu kemarin. Kalau seandainya saya mantan istri, buat apa saya tinggal di dalam satu rumah dengan beliau? Begitu. Baik, ini penting sekali, Bu, karena itu adalah salah satu argumentasi yang disampaikan oleh terlapor. Ya, jelas ya apa yang disampaikan oleh istri beliau. Jika kita simak bahwa dia mengaku masih istri beliau dan ya penyampaiannya itu nampak kenapa dia mengatakan demikian, karena katanya tidak pernah mendengar kata talak dari beliau, juga tidak ada putusan, ya, pengadilan, ya, sebagaimana kita tahu bahwa sahnya tidaknya sebuah cerai itu kan harus ada putusan pengadilan, apakah itu talak, apakah itu cerai gugat, ya, atau dan cerai talak. Tetapi ini kan tidak seperti itu. Bahkan pengakuan istri beliau bahwa dia masih sama-sama sampai hari Rabu kemarin. Artinya tidak mungkinlah orang yang kemudian sudah cerai itu sama tinggal, karena dia bukan lagi muhrim. Ya, tidak mungkin, apalagi ini seorang kiai
Dan istri beliau tentu sebagai pembina pondok pesantren yang paham betul aturan agama, ya. Dan jika itu terjadi apa yang dilakukan oleh Pak Himawardi, bahwa jika benar bahwa dia sudah bercerai dan sama tinggal dengan istri, itu kan sebuah perilaku yang menurut kita ini sangat tidak wajar, ya, apalagi dilakukan oleh seorang kiai, ya, seorang tokoh dan teladan dalam agama. Apalagi kita sering mendengar ceramah-ceramah beliau, ya, dalam berbagai YouTube beliau, Benteng Akidah ini, ya, dia pemilik akun Benteng Akidah itu kan begitu keras, ya, ketika memberikan, ya, nasihat-nasihat agama, bahkan tidak sedikit itu sering menyerang orang. Tetapi kejadian ini betul-betul menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Ini bahan introspeksi bagi kita semua, bahwa masalah itu bisa saja menderah, ya, setiap orang, ya, tak lepas dia seorang pimpinan pondok pesantren, ya, seorang kiai, ya, seorang guru, seorang dai dan sebagainya. Hanya saja bahwa ini kemudian menjadi viral karena ada pernyataan-pernyataan yang membuat kita ini juga geleng-geleng kepala, ya, khususnya terkait dengan pengakuan-pengakuan bahwa dia bukan lagi istri, mantan istri. Itu dengan tegas disampaikan pada saat dia membuat video klarifikasi, ya, terhadap viralnya, ya, laporan istrinya. Tetapi, ya, apa yang kita dengar, lagi-lagi apa yang kita dengar daripada istri beliau ternyata berbanding terbalik dengan statement daripada Pak Himawardi. Nah, ini betul-betul, ya, bakal semakin panjang ini masalah. Ya, kita tentu berharap betul bahwa persoalan ini bisa cepatlah selesai, mengakhiri polemik ini, dan nama baik pesantren, nama baik santri, nama baik kiai ini harus betul-betul dibersihkan. Ya, karena ini adalah perbuatan dari oknum, ya, oknum, ya, bukan kiai, ya, tapi ini oknum kiai. Ya, ini bukan santri, tetapi ini oknum santri. Jadi tidak boleh dibawa-bawa, ya, kiainya tidak boleh dibawa santrinya, karena itu adalah oknum yang melakukan, ya, perbuatan yang diduga, ya, ini masih dalam proses, ya, penyelidikan. Ya, kita tidak boleh memvonis seseorang bersalah atau tidak. Kita menghargai asas, ya, hukum yang mengatakan presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah, bahwa seseorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum, ya, ada putusan pengadilan yang menyatakan, ya, kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Itulah baru seseorang dikatakan bersalah. Hanya saja bahwa dalam proses viralnya, ya, berita ini tentu menimbulkan, ya, persepsi publik, dan karenanya, ya, perlu, ya, mereka-mereka ini yang sudah terlanjur membuat viral, pemberitaan itu memang harus menuntaskan ini masalah, baik dalam bentuk klarifikasi, ya, maupun mengikuti tahapan-tahapan pemeriksaan di kepolisian hingga di pengadilan, biar nanti di akhir betul-betul semua menjadi terang, ya, dan biarlah pengadilan nanti yang akan memutus siapa di antara mereka yang bersalah, apakah Kiai Pak Himawardi ataukah, ya, istri beliau yang kemudian mencemarkan nama baik Kiai Pahim. Itu nanti di pengadilan yang akan menentukan. Kita berharap bahwa ini bisa cepat selesai dan semua bisa, ya, membersihkan nama baik, ya, dai, ya, umat Islam, ya, pesantren, ya, kiai dan santri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.